Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul dengan NIM A0C0233. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan usaha yang sudah saya angkat dari awal perkuliahan pada mata kuliah Lab Akuntansi Biaya, yaitu usaha sate ayam dan sate kambing. Adapun profil usahanya, nama pemilik usaha Pak Heri Setiawan, produk atau jasa sate ayam dan sate kambing. Alamat usaha Jalan Lintas Sente Parado Tangga, RT 14 RW 05 dengan nomor telepon 0823 3876 5321. Pak Heri merupakan kepala keluarga yang sedang berusaha membangun usaha. Usaha yang ia rintis merupakan usaha kecil yang bertempat di desa, lebih tepatnya di Desa Tangga, Kecamatan Munta, Kabupaten Bingan. Usaha itu yang sudah ia rencanakan sebelumnya. Ia mendirikan usaha dengan modal yang begitu sedikit, tetapi Pak Heri tidak patah semangat untuk berproses. Usaha besar ataupun kecil, yang penting niatnya sudah baik. Dengan menggunakan modal yang minim, ia mampu membangun usaha sate ayam dan sate kambing tersebut. Usaha Pak Heri ia buka hanya menggunakan halaman rumahnya yang tidak begitu besar. Ia memanfaatkan kesempatan itu karena rumah yang ia punya letaknya di depan jalan raya yang ada di desa tersebut. Sehingga menurutnya, usaha yang ia buka lebih mudah dilihat atau ditemukan oleh para pembeli yang lewat. Pak Heri yang merupakan warga desa biasa dengan modal yang begitu minim, mampu dan berhasil membuka usaha kecil yang ia harapkan tersebut. Walaupun ia tidak mampu menyewa ruko atau tempat dan juga merekrut karyawan untuk membantu usahanya tersebut, tapi menurutnya masih bisa ditangani oleh ia dan keluarga kecilnya. Jadi dapat dilihat, ini adalah laporan harga pokok produksi dari usaha Pak Heri, yaitu sebesar Rp6.261.400. Dapat dilihat tabelnya. Kita lanjut saja. Masalah yang ada pada usaha Pak Heri. Yang pertama, Pak Heri tidak memiliki tempat atau ruko yang ia sewa. Ia hanya menggunakan rumahnya sebagai tempat jualan. Yang kedua, Pak Heri tidak memiliki modal yang begitu besar untuk menyewa tempat atau ruko yang letaknya lebih strategis untuk menjual dan mendapatkan banyak pembeli. Yang ketiga, Pak Heri hanya berjualan di desa kecil dan itu jarang pembeli. Pak Heri tidak mampu menyewa karyawan karena menurutnya ia masih bisa melakukannya sendiri, walaupun itu ia pekerjakan anak dan istrinya. Yang keempat, Pak Heri tidak begitu mahir membuat catatan pembukuan, apakah ia untung atau rugi. Yang ia hitung hanyalah pendapatan per hari yang melebihi modal saat ia membeli bahan baku. Modal awal yang ia dapatkan digunakan untuk membeli peralatan dan bahan baku sebagai usaha awal yang ia rintis. Yang kelima, modal awal yang Pak Heri dapatkan merupakan hasil tabung yang ia kumpulkan dan berniat membuka usaha sate. Karena di desa kecil itu bahkan sama sekali tidak ada yang menjual sate. Oleh sebab itu, ia nekat membuka usaha walaupun jarang pembeli. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan manajemen pasar membuat Pak Heri tidak maju. Dan yang keenam, Pak Heri tidak terlalu mahir memahami pemasaran digital, sehingga ia hanya berjualan di tempat dan tidak ada perubahan. Meskipun anaknya memahami teknologi, tetapi ia tidak begitu membantu bapaknya untuk mempromosikan usaha mereka lewat jaringan sosial. Pengelompokan masalah yang berkaitan dengan biaya. Yang pertama, minimnya modal usaha, sehingga Pak Heri tidak mampu membeli atau menyewa ruko yang letaknya lebih strategis untuk mendapatkan banyak pembeli seperti di bagian pasar atau tempat penjualan yang banyak orang lewati, dan tidak mampu untuk menyewa karyawan untuk membantu usaha yang telah ia jalankan. Yang kedua, pembukuan masih manual. Jadi Pak Heri menulis segala biaya yang ia keluarkan dan laba yang ia dapatkan dengan menggunakan pembukuan manual, yang dimana buku tersebut bisa saja hilang, rusak, atau satu dan lain hal yang bisa saja terjadi, dan salah satu syarat wajib yang diperlukan dalam peminjaman modal usaha. Kurangnya pemahaman dalam era digital untuk mempromosikan usahanya. Kenapa termasuk biaya? Karena itu termasuk biaya dalam mengakses internet untuk melakukan promosi. Misalnya lewat aplikasi penjualan itu juga perlu mendaftar dan ada biaya tarifnya. Jadi Pak Heri masih terlambat di bagian pembukuan, yang dimana itu merupakan elemen penting dalam mendirikan suatu usaha dan salah satu syarat wajib yang diperlukan dalam peminjaman modal usaha. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dalam era digital untuk mempromosikan usahanya, karena termasuk biaya. Karena itu biaya dalam mengakses internet untuk melakukan promosi, misalnya lewat aplikasi penjualan itu juga perlu mendaftar dan ada unsur biayanya. Alternatif solusi untuk usaha Pak Heri. Yang pertama, Pak
Pak Heri harus berani mengambil resiko dengan cara meminjam uang untuk modal usaha yang ia rintis agar bisa berkembang dengan cepat. Meminjam di bank salah satunya. Dengan adanya modal yang cukup, Pak Heri bisa menyewa karyawan untuk membantu usahanya tersebut. Yang kedua, dengan banyaknya modal yang ada, ia bisa menyewa tempat atau ruko yang letaknya strategis. Ia harus menyewa tempat atau ruko yang banyak orang lewati atau area penjualan pasar yang banyak konsumen yang ingin membeli. Jika ia hanya menjual di desa itu saja, maka usahanya tidak begitu maju dan berkembang. Yang ketiga, dan ia juga harus membuat catatan pembukuan mengenai usahanya agar tahu laba atau rugi yang ia dapatkan. Dengan cara ia harus menggunakan aplikasi otomatis maupun pembukuan menggunakan komputer atau laptop agar lebih mudah dan cepat dibandingkan proses manual. Yang keempat, jikapun Pak Heri tidak mau menyewa tempat atau ruko dan ia tetap ingin menjual di halaman rumahnya sendiri, maka ia harus memasang jaringan wifi untuk menarik minat pembeli dan membuat tempat duduk yang nyaman untuk dijadikan tempat nongkrong, karena zaman sekarang anak muda sering mendatangi tempat seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai profil usaha dan usaha yang saya angkat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.